Nah, terima kasih. Dari yang kedua tadi perlu saya jelaskan mengenai mendirikan seperti Tapos di daerah-daerah lain sebetulnya juga bisa saja, tapi juga agar supaya tidak bisa diusahakan lain orang itu bisa melihat daripada Tapos sebagai suatu percontohan tempat daripada adanya daripada keadaannya daripada Tapos ini. Sebenarnya Tapos ini yang mendirikan bukan saya. Itu anak-anak saya, Sigit yang mendirikan itu ya. Dan Sigit yang dulu mendidik juga untuk peternakan di Inggris, mengadakan. Kemudian saya yang bonceng itu ya. Ini bonceng untuk mengadakan penelitian sekaligus untuk masyarakat. Tapi cuma arahnya dulu Sigit juga mengadakan memang untuk peternak dalam rangka memberi bibit ini. Jadi kalau di daerah kemudian ada putra-putra atau orang yang ingin juga mendirikan sama, bisa saja. Nah, itu tidak ada halangan. Saya memang melarang sampai sekarang, jangan sampai ada pengusaha besar mengadakan peternakan yang besar. Itu, dengan modal yang besar. Kenapa? Ini porsi daripada rakyat. Itu. Kalau kemudian diambil oleh pengusaha besar, habis daripada semuanya itu. Itu. Tapi saya izinkan hanya menghasilkan bibit saja. Kalau menghasilkan bibit silahkan. Tapi kemudian serahkan kepada rakyat untuk mempersarkan maupun penggemukan. Jadi saya melarang itu daripada pengusaha besar mengadakan peternakan yang besar-besaran. Karena nanti akan matikan daripada usaha daripada rakyat. Kalau ini menghasilkan seperti di Australia maupun juga di Amerika, kan dengan demikian ternak-ternak daripada rakyat kan tidak ada pasarannya. Kan berarti mematikan daripada usaha. Sekarang seharusnya justru yang sekarang kurang baik itu kita tingkatkan. Karena itu pengusaha besar boleh menjadi bapak angkat, mendirikan peternakan yang besar, tapi menghasilkan bibit saja. Bibit untuk peternakan, untuk breeding, maupun bibit untuk fattening. Jadi seperti sekarang itu ada di Lampung, ya, barangkali Lampung ada. Ada kesalahan. Dari dulu saya berikan bahasanya, boleh Bakri join dengan orang Australia, mengimport bakalan untuk fattening. Tapi yang melakukan, hanya supaya rakyat. Sehingga lantas hasilnya itu keuntungan dibagi kepada rakyat. Nah, rakyat tidak bisa, tidak punya uang untuk membeli bibitnya tadi. Nah, sekarang diberikan, dibiayai, pembiayaan yang makan saja, kemudian setelah besar ditapung, nah kemudian dibayar. Berarti rakyat itu ada penghasilan. Tapi sekarang rupanya masih kecil, hanya rakyat diikut sertakan sebagai plasma. Saya nanam jagung, itu kemudian jagungnya untuk makan ternak. Berarti kurang. Ini sekarang sedang adakan perbaikan. Terus bisa saja itu. Kemudian yang ke satu, sebetulnya ya mudah ya tidak. Tapi kalau saya biasa saja sebetulnya. Pertakalan ini dasarnya tentunya juga iman dan takwa. Itu satu. Ya, kita kepercaya Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau sudah demikian, lantas sekarang ya kita itu wajib berusaha dengan sekeras-kerasnya. Tapi kita mengetahui bahasanya segala sesuatunya Tuhan yang menentukan. Kalau sudah berusaha dengan keras-keras semuanya yang sebaik-baiknya, hasilnya demikian, ya kita kembalikan, ya sudah. Ini Tuhan yang menentukan demikian. Gitu. Tapi selama masih bisa berusaha, usaha dengan sekuat tenaga. Tapi akhirnya segala sesuatunya memang harus ya kita dasarkan kepada iman dan takwa. Kalau Tuhan menentukan demikian, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya pasrah kepada Tuhan. Tidak perlu kemudian menesal dan sebagainya. Gitu. Asalkan betul-betul sudah berusaha. Niatnya itu berusaha dengan baik untuk orang lain, karena hasilnya demikian, ya sudah. Gitu. Tapi alhamdulillah daripada sampai sekarang itu, karena segala sesuatu selalu saya usahakan berdasarkan bimbingan daripada Tuhan, itu dengan dirinya ya berhasil. Satu misal saja, ini benar-benar saya merasa terlindungi pada waktu kelas kedua. Di Jogja, saya komandan Berkerais. Menyerang Jogja, tiap malam pada malam hari, sampai akhirnya malam hari, kemudian pada siang hari. Belanda mengadakan pembersihan, mencari saya. Lantas mengadakan serangan ke Imogiri. Saya bertempat di antara Imogiri sama Jogja, Kota Gede pada waktu itu. Habis malam menyerang, ada anak buah saya yang kena tembak kakinya, terpaksa diamputir. Tidak punya apa-apa. Dokternya berani amputir, dipotong. Guna Petromax saja. Petromax. Kemudian tas selesai. Biasanya semalam itu Petromax sampai pagi kan menyala. Nah, pada waktu itu mungkin karena habis untuk operasi, kemudian saya tidur juga di situ. Tidur sudah dia pakai, pakainya sudah basah semuanya, hanya pakai mantel saja.